Hujan deras mengguyur Jakarta malam itu membuat jalanan basah dan licin. Aira, gadis berusia 25 tahun, berdiri di depan pintu rumah keluarganya dengan tas ransel di bahu, air mata bercampur dengan air hujan yang membasahi wajahnya. "Kamu bukan anakku lagi," teriak ayahnya sebelum pintu dibanting keras, meninggalkannya sendirian di kegelapan. Aira berjalan tanpa tujuan, kakinya gemetar karena dingin dan rasa sakit yang menusuk dada. Bagaimana bisa semuanya berakhir seperti ini? Hanya karena dia mencintai seorang perempuan, keluarganya yang konservatif langsung memutuskan hubungan. Mereka menemukan surat-surat dari pacarnya, dan dalam sekejap, dia menjadi orang asing di rumah sendiri. "Aku harus bertahan," gumamnya pada diri sendiri, meski hatinya hancur. Setelah berjam-jam berjalan, Aira tiba di sebuah kai kecil di pinggir jalan, bernama Kopi Senja. Cahaya hangat dari dalam menariknya, dan dia memutuskan untuk masuk, meski dompetnya hampir kosong. Di balik meja kasir, seorang wanita berusia sekitar 35 tahun menyambutnya dengan senyum ramah. "Selamat malam, apa yang bisa saya bantu?" tanya wanita itu, yang kemudian memperkenalkan diri sebagai Lina. Aira memesan secangkir kopi hitam termurah, tapi Lina melihatnya gemetar dan basah kuyup. "Tunggu, kamu kelihatan kedinginan. Duduk dulu, saya buatkan yang hangat." Lina bukan hanya pemilik kai, tapi juga orang yang peka terhadap orang lain. Dia melihat luka di mata Aira, sesuatu yang familiar baginya. Saat kai mulai sepi, Lina duduk di depan Aira dan bertanya pelan, "Ada yang bisa saya ceritakan? Kamu terlihat seperti baru saja melalui badai." Aira ragu sejenak, tapi kelelahan membuatnya menumpahkan semuanya. Tentang keluarganya yang taat agama, tentang pacar lamanya yang meninggalkannya setelah ketahuan, dan tentang bagaimana dia sekarang tak punya tempat tinggal. Lina mendengarkan tanpa menghakimi, matanya penuh empati. "Aku mengerti," katanya pelan. "Aku pernah mengalami hal serupa." Aira terkejut, tapi Lina melanjutkan, "Kamu bisa tinggal di atas kai ini sementara. Ada kamar kecil yang kosong." Tawaran itu seperti penyelamat, tapi Aira tak tahu bahwa pertemuan ini akan membuka pintu ke rahasia yang lebih dalam. Pagi berikutnya, Aira bangun di kamar kecil di atas kai. Bau kopi segar menyambutnya, dan dia turun untuk membantu Lina membuka kai. "Terima kasih banyak," kata Aira. Lina tersenyum, "Jangan khawatir. Kita saling bantu." Hari-hari berikutnya, Aira mulai bekerja paruh waktu di kai, membersihkan meja dan menyajikan pesanan. Di sela-sela itu, mereka berbincang banyak. Lina bercerita tentang masa lalunya, bagaimana dia meninggalkan keluarga di desa karena tak bisa menikah dengan pria yang dijodohkan. Aira merasa nyaman dengan Lina, sesuatu yang tak pernah dia rasakan sebelumnya. Tapi di balik itu ada gejolak di hatinya. Apakah ini hanya rasa syukur, atau ada yang lebih? Sementara itu, keluarganya mulai mencarinya melalui teman-teman, dan Aira tahu bahwa badai belum berakhir. Malam itu, setelah kai tutup, Lina mengajak Aira makan malam sederhana. Mereka duduk di teras belakang, menghadap jalan kecil yang sepi. "Kenapa kamu begitu baik padaku?" tanya Aira. Lina menatapnya lama, lalu berkata, "Karena aku melihat diriku di dirimu. Aku juga lesbian, Aira. Dan aku tahu betapa sulitnya hidup di sini, di Indonesia, di mana masyarakat masih melihat kita sebagai penyimpang." Pengakuan itu membuat Aira terpana. Lina melanjutkan ceritanya, dia pernah punya pasangan tapi keluarganya memaksa mereka berpisah. "Aku memilih untuk hidup sendiri, membangun kai ini sebagai pelarian." Aira merasa ikatan itu, tapi juga takut. Bagaimana jika ini membawa masalah baru? Hari berganti, dan Aira mulai merasakan ketertarikan yang lebih dalam pada Lina. Tapi dia ingat pacar lamanya yang meninggalkannya karena takut. "Aku tak mau menyakiti siapapun lagi," pikirnya. Sementara itu, saudara laki-lakinya, Budi, mulai muncul di sekitar kai, seolah mencari tahu.
Aira mulai terbiasa dengan rutinitas di kopi senja. Pagi hari, dia membantu Lina menyeduh kopi, siang hari melayani pelanggan, dan malam hari mereka berbincang panjang. Lina adalah wanita yang kuat, dengan senyum yang menyembunyikan luka lama. Aku dulu punya mimpi menjadi guru, cerita Lina suatu malam. Tapi setelah keluargaku tahu orientasiku, mereka memaksa aku pergi. Aku pindah ke Jakarta, bekerja apa saja, sampai akhirnya buka kai ini. Aira mendengarkan dengan hati yang semakin dekat. Dia mulai menyadari bahwa perasaannya bukan sekadar rasa terima kasih. Saat Lina menyentuh tangannya secara tak sengaja saat menyajikan kopi, Aira merasakan getaran yang familiar. Tapi dia menahan diri. Ini terlalu cepat, gumamnya. Di sisi lain, keluarganya tak berhenti. Ibu Aira menelepon teman-temannya, bertanya di mana dia berada. Aira mematikan ponselnya, tapi ketakutan tetap ada. Suatu hari, seorang pelanggan tetap, seorang wanita paruh baya bernama Ibu Sari, datang dan berbincang dengan Lina. Kamu tahu, di masyarakat kita, hal-hal seperti ini masih tabu, kata Ibu Sari sambil melirik Aira. Lina tersenyum tegang, ya, Bu. Tapi setiap orang punya hak hidup. Percakapan itu membuat Aira gelisah. Apakah orang-orang mulai curiga? Malam itu, Aira dan Lina duduk di kamar atas. Aku takut keluargaku menemukanku, kata Aira. Lina memeluknya pelan, sebuah pelukan yang penuh kehangatan. Aku akan lindungi kamu, janji Lina. Saat itu, Aira merasakan bibir Lina menyentuh pipinya, dan dia tak menolak. Itu adalah ciuman pertama mereka, penuh keraguan dan keinginan yang tertahan. Keesokan harinya, konflik mulai muncul. Budi, saudara Aira, datang ke kai. Aira, kamu di sini, serunya. Aira bersembunyi di belakang, tapi Lina menghadapinya. Ma, siapa yang Anda cari? Tanya Lina tenang. Budi mendeskripsikan Aira, dan Lina berbohong, saya tak kenal. Setelah Budi pergi, Aira keluar dengan air mata. Kenapa kamu bohong? Dia saudaraku. Lina menjelaskan, karena aku tahu apa yang akan terjadi jika mereka ambil kamu kembali. Mereka akan paksa kamu berubah. Aira terpecah. Di satu sisi, dia rindu keluarga, di sisi lain, dia tak mau kehilangan kebebasan ini. Perdebatan itu membuat hubungan mereka tegang untuk pertama kalinya. Beberapa hari kemudian, Aira menerima pesan dari mantan pacarnya, Rina. Aku minta maaf, aku takut. Tapi aku masih sayang kamu. Pesan itu membuat Aira bingung. Apakah dia harus kembali ke Rina atau tetap dengan Lina? Lina melihat perubahan di Aira dan bertanya, ada apa? Aira menceritakan dan Lina merasa cemburu, tapi tak mengatakannya. Konflik internal Aira semakin dalam. Dia mulai mempertanyakan pilihan-pilihannya. Apakah mencintai perempuan itu salah, pikirnya, mengingat ajaran agama yang diajarkan keluarganya. Di masyarakat Indonesia, di mana undang-undang tak melindungi LGBT, dia merasa seperti buronan. Suatu malam setelah kai tutup, Aira dan Lina bertengkar. Kamu harus putuskan, Aira. Keluarga atau dirimu sendiri, kata Lina. Aira marah, kamu tak mengerti. Mereka keluargaku. Lina meninggalkannya sendirian dan Aira menangis, menyadari bahwa pilihannya akan menyakiti seseorang. Pagi berikutnya, Aira memutuskan untuk bertemu Budi secara diam-diam di sebuah taman. Budi berkata, ayah dan ibu khawatir. Kembalilah, kami bisa bantu kamu sembuh. Kata sembuh itu menusuk Aira. Aku tak sakit, Kak, jawabnya. Budi memohon tapi Aira pergi, hatinya semakin berat. Kembali ke kai, Lina menunggu dengan wajah khawatir. Aku memilih kamu, kata Aira. Mereka berpelukan, tapi Aira tahu ini baru awal dari badai yang lebih besar. Hubungan Aira dan Lina semakin dalam, tapi rahasia mulai terkuak. Suatu hari, Ibu Sari kembali ke kai dan berbisik pada Lina, aku lihat kalian berdua.
Hati-hati, orang-orang mulai bicara. Lina mengabaikannya, tapi gosip mulai menyebar di lingkungan sekitar. Pelanggan mulai berkurang dan Lina khawatir Kai akan tutup. Aira merasa bersalah. Ini karena aku, katanya. Lina menyangkal bukan ini karena masyarakat yang sempit. Tapi di dalam hati Lina mulai ragu. Dia ingat masa lalunya ketika pasangannya dulu, Maya, meninggalkannya karena tekanan sosial. Aku tak mau kehilangan Aira, pikirnya. Sementara itu keluarga Aira tak menyerah. Ayahnya, Pak Hadi, menyewa detektif untuk mencari Aira. Detektif itu datang ke Kai, berpura-pura sebagai pelanggan dan mengambil otot. Aira tak sadar, tapi Lina curiga. Siapa orang itu, tanyanya pada Aira. Aira menggeleng, tapi ketakutan muncul lagi. Malam itu, Rina, mantan Aira, muncul di Kai. Aira, aku datang untuk minta maaf langsung, katanya. Lina melihat mereka berbincang dan cemburu memuncak. Siapa dia, tanya Lina setelah Rina pergi. Aira menjelaskan, tapi Lina marah, kamu masih berhubungan dengannya. Pertengkaran hebat terjadi dan Aira pergi ke kamar atas, menangis. Keesokan harinya, detektif memberi tahu Pak Hadi tentang Kai. Pak Hadi datang dengan budi menuntut Aira keluar. Aira, keluar sekarang, seru Pak Hadi. Lina menghalangi, ini tempat usaha saya, silakan pergi. Tapi Aira keluar, menghadapi ayahnya. Ayah, tolong pahami aku. Pak Hadi marah, kamu telah menodai keluarga. Ikut aku pulang, atau aku laporkan Kai ini ke polisi atas tuduhan menyembunyikan anak hilang. Ancaman itu membuat Lina pucat. Aira terpecah, tapi dia memilih pergi dengan ayahnya untuk melindungi Lina. Ma, Lina, katanya sebelum pergi. Di rumah, Aira dikurung. Keluarganya mengajaknya ke psikolog yang mengklaim bisa mengobati orientasinya. Sesi-sesi itu penuh tekanan membuat Aira depresi. Ini bukan penyakit, protesnya, tapi mereka tak mendengar. Di malam hari, Aira memikirkan Lina dan rahasia yang belum terungkap. Ternyata Lina adalah saudara tiri Aira dari ayah yang sama. Lina lahir dari hubungan gelap Pak Hadi di masa muda dan ditinggalkan. Lina tahu ini sejak melihat Aira pertama kali, tapi tak berani bilang. Itu sebabnya aku bantu dia, pikir Lina, tapi sekarang Aira pergi. Lina memutuskan untuk menghadapi Pak Hadi. Dia datang ke rumah, saya tahu rahasia Anda. Aira adalah adik saya. Pak Hadi terkejut, tapi menyangkal. Bukti apa kamu punya? Lina menunjukkan surat lama dari ibunya. Konfrontasi itu membuat keluarga gempar. Aira mendengar semuanya dari kamarnya. Lina saudaraku, gumamnya, hatinya hancur. Bagaimana bisa dia jatuh cinta pada saudaranya sendiri? Ini mautun moral yang dalam. Pengungkapan rahasia itu seperti bom waktu. Aira keluar dari kamar, menatap Lina dan ayahnya. Benarkah? Tanyanya lemah. Lina mengangguk, air mata mengalir. Aku tahu sejak awal, tapi aku tak mau kehilangan kesempatan mengenalmu. Pak Hadi marah, ini bohong. Keluar dari rumahku. Tapi Ibu Aira, Bu Siti ingat masa lalu. Hadi, aku tahu tentang wanita itu. Jangan bohong lagi. Keluarga itu pecah. Aira merasa dikhianati oleh semua orang. Kenapa tak bilang dari awal, Lina, serunya. Lina menjelaskan, aku takut kamu tolak aku sebagai saudara, apalagi setelah tahu orientasiku. Aira pergi dari rumah lagi, kali ini sendirian. Dia berkeliaran di Jakarta, memikirkan semuanya. Cinta yang dia rasakan pada Lina sekarang tercampur dengan rasa saudara, membuatnya bingung. Ini salah, tapi kenapa terasa benar, pikirnya. Di sisi lain, Lina menutup Kai sementara, depresi karena kehilangan Aira. Rina menghubungi Aira lagi, menawarkan tempat tinggal. Aira pergi ke apartemen Rina, tapi di sana, Rina mencoba mendekatinya lagi. Kita bisa mulai lagi, kata Rina.
Aira menolak, aku tak bisa. Terlalu banyak yang terjadi. Rina marah, kamu pilih wanita tua itu daripada aku. Kata-kata itu membuat Aira sadar bahwa Rina egois. Sementara itu, Budi mencoba mendamaikan keluarga. Dia bicara dengan Aira secara rahasia, kakak dukung kamu, tapi ayah keras kepala. Aira terharu, tapi tetap tak kembali. Dia memutuskan untuk bertemu Lina lagi di kai yang tutup. Pertemuan itu penuh emosi. Kita saudara, Lina. Tapi perasaanku, kata Aira. Lina menangis, aku juga merasakan yang sama, tapi ini tak boleh. Mereka memutuskan untuk menjaga jarak, tapi hati mereka tak setuju. Di saat itu, polisi datang, dipanggil oleh tetangga yang curiga dengan gosip Lug. Lina ditangkap atas tuduhan mempromosikan perilaku menyimpang meski tak ada bukti. Aira panik, menghubungi pengacara teman. Ini karena gosip, kata Aira. Di penjara, Lina menderita mengingat masa lalunya. Aira memilih untuk bersaksi, mengungkap semuanya di pengadilan. Ini bukan kejahatan, ini cinta, katanya. Tapi masyarakat mengecamnya. Media lokal memberitakan membuat Aira menjadi target bullying online. Keluarganya terpecah. Bu Siti mendukung Aira diam-diam, sementara Pak Hadi menjauh. Budi menjadi jembatan, tapi tekanan membuatnya ragu. Caotro mencapai puncak ketika Rina mengkhianati Aira, memberi tahu media tentang hubungan mereka dulu. Aku tak mau terlibat, kata Rina. Pengkhianatan itu menyakiti Aira dalam. Dengan Lina dibebaskan berkat kurangnya bukti, tapi Kai rusak karena andalisme. Aira membantu membersihkan, tapi hubungan mereka sekarang rumit. Kita tak bisa bersama sebagai pasangan, kata Lina. Aira mengangguk, tapi sebagai saudara, ya. Mereka memeluk, tapi ada rasa kehilangan. Aira memutuskan untuk pindah ke kota lain, mencari kehidupan baru. Aku harus mandiri, katanya pada Lina. Lina setuju meski hatinya sakit. Sebelum pergi, Aira bertemu keluarganya. Makan aku, ayah, katanya. Pak Hadi diam, tapi Bu Siti memeluknya. Jaga diri, nak. Di perjalanan, Aira merenungkan semuanya. Pengkhianatan Rina, kebohongan Lina, tekanan masyarakat. Dia belajar bahwa mencintai diri sendiri adalah yang utama. Di kota baru, dia mulai bekerja di sebuah ngoyang mendukung, membantu orang lain seperti dirinya. Bertahun kemudian, Aira kembali ke Jakarta untuk ulang tahun Lina. Mereka bertemu sebagai saudara, tapi ikatan emosional tetap ada. Apakah kita salah mencoba? Tanya Aira. Lina tersenyum sedih, mungkin tidak, tapi masyarakat belum siap. Cucuin berakhir dengan Aira menatap Cakrawala Jakarta, memikirkan pilihan-pilihannya. Apakah mencintai seseorang yang terlarang selalu salah, atau apakah masyarakat yang perlu berubah?